Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syadenita Eka Septiana, NPM 2001010085, kelas manajemen 20B. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi asesmen akhir semester mata kuliah AIK 4. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Islam tentang riba dan bunga dalam konteks Islam beserta dalilnya? Banyak pendapat yang mengatakan bunga bank sebagai riba, ada pula yang mengatakan bukan termasuk riba. Namun dalam fikih Islam, riba sangat diharamkan. Tetapi sebagian ada yang berpendapat bahwa bunga bank tidak termasuk riba, karena bunga bank yang dipraktikkan dengan tidak mengambil keuntungan yang berlipat ganda. Sedangkan bunga bank yang dipraktikkan untuk mengambil keuntungan yang berlipat ganda dikatakan sama seperti riba. Namun, sebagian besar berpendapat bahwa riba adalah haram dan dilarang dalam Islam. Dalil yang memperkuat tentang riba yaitu surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Pertanyaan kedua, bagaimana bank dan perusahaan modal Islam beserta dalilnya? Mengenai hukum bank, para ulama berbeda pendapat. Bila disimpulkan ada 3 macam. Yang pertama haram, dengan alasan bank itu pasti terdapat bunga. Bank tanpa bunga mustahil berkembang, padahal Islam melarang sistem bunga. Yang kedua mubah, dengan alasan bank di suatu negara merupakan kebutuhan yang tidak bisa dielakkan, sehingga pelaksanaan bank hukumnya mubah atau boleh. Mutasyabihat atau diragukan, haram atau tidaknya. Karena dilihat dari satu segi bank merupakan kebutuhan mendesak dalam kehidupan masyarakat maupun negara. Tetapi dari segi yang lain sangat sulit. Bank meniadakan bunga, karena itu hukum bank belum jelas antara boleh atau tidak. Yang selanjutnya, investasi atau penanaman modal, yang dalam istilah fikihnya disebut dengan mudharabah, adalah bentuk penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan bagian dalam keuntungan tersebut. Para ulama sepakat bahwa sistem penanaman modal atau investasi ini halal hukumnya. Dalil yang memperkuat surat Al-Baqarah ayat 208. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi khaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaiton. Sesungguhnya syaiton itu musuh yang nyata bagimu. Pertanyaan ketiga, bagaimana kredit konsumtif dan kredit non-konsumtif dalam Islam? Kredit konsumtif yang merupakan kredit atau pinjaman uang yang dimaksudkan bukan untuk kebutuhan atau kegiatan yang menghasilkan untung, melainkan untuk keinginan semata. Mengajukan pinjaman dengan maksud konsumtif tidak dapat memberikan peluang keuntungan atau hasil apapun. Contohnya, seseorang melakukan pinjaman online hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya, misalnya untuk membeli mobil, handphone, dan lain-lain. Hal ini dilarang dalam Islam. Dalil yang memperkuat kisah surat Al-Maidah ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma
razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqul halladzi antum bihi mu'minun. Artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Dalam ayat ini menjelaskan tentang adanya pemborosan akan hal-hal yang tidak penting. Sedangkan kredit non-konsumtif adalah pinjaman uang dengan tujuan agar uang tersebut dapat diputar untuk meningkatkan pendapatan dan bermanfaat. Pertanyaan keempat, hubungan antara zakat dan inflasi beserta dalilnya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat yang terdiri dari zakat mal dan zakat fitrah yang dihimpun berpengaruh signifikan terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan dengan adanya zakat dapat meningkatkan permintaan agregat mustahik yang menyebabkan naiknya harga barang komoditas. Kenaikan harga pada barang-barang tersebut dapat dikatakan sebagai fenomena inflasi. Namun, inflasi yang terjadi di sini adalah inflasi dalam batas wajar yang masih dapat dikendalikan. Inflasi ringan dapat menstimulus laju perekonomian karena seiring berjalannya waktu penawaran agregat akan meningkat sehingga harga kembali turun. Zakat berpengaruh terhadap inflasi, namun inflasi di sini bukan inflasi yang buruk. Dalil tentang zakat dan inflasi yaitu surat At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Pertanyaan terakhir yaitu, apakah asuransi diperbolehkan dalam Islam? Asuransi dalam Islam adalah usaha untuk saling tolong-menolong antar satu pihak dengan pihak lain melalui persetujuan yang sesuai dengan aturan syariat Islam. Asuransi dalam Islam diperbolehkan, asalkan tidak mengandung ketidakpastian atau gharar. Asuransi juga menjadi halal ketika di dalamnya tidak termasuk unsur riba. Jadi, asuransi diperbolehkan jika tujuannya adalah untuk menolong sesama manusia, tidak untuk mengambil keuntungan dari orang lain dan merugikan suatu pihak. Dalil tentang asuransi yaitu surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, وَلْيَخْشَالَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dalil yang selanjutnya yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah berkata, barang siapa melepaskan dari seseorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat. Dari dasar hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum asuransi dalam Islam prinsipnya diperbolehkan, asalkan bertujuan untuk tolong-menolong dan tidak mengandung unsur ribawi yang dilarang. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.